Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrus siyam unzila fihil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala haja nabil karim nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, keluarga besar Yayasan Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum kali ini saya mengangkat tema menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak sejak dini. Para pemirsa rahimakumullah, akhlakul karimah adalah sesuatu yang sangat diunggulkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sangat mengutamakan akhlakul karimah. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat terpuji. Allah memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sangat mencintai orang-orang yang berakhlak karim, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak anak-anak kita tanamkan, kita bimbing, kita beri pembelajaran berkaitan dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Di antara akhlak-akhlak terpuji yang penting kita ajarkan kepada anak kita, yang pertama adalah mengawali segala amal ibadah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu contoh membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan dengan tangan kanan dan mengambil dari sisi yang paling dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada seorang anak kecil, yaitu Umar bin Salamah. Rasulullah berkata kepada Umar, ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anakku, awalilah makan dengan Bismillahirrahmanirrahim, makan dengan tangan kananmu, dan ambillah dari sisimu yang terdekat. Akhlak terpuji yang kedua yaitu membiasakan hidup bersih, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya, sehingga anak terbiasa hidup dalam kondisi yang bersih dan sehat. Anak terbiasa bersih badannya, bersih anggota tubuhnya, bersih mulutnya, bersih telinga, rambut, hidung, dan lain sebagainya. Bersih dalam berpakaian dan bersih lingkungan. Maka dengan menjaga kebersihan, tentu lebih dekat kepada terjaganya kesehatan. Karena kebersihan itu pun adalah sebagian daripada iman, atau huru satrul iman.
Maka dengan membiasakan hidup bersih sejak dini, maka anak-anak kita akan terbiasa hidup bersih di saat mereka sudah dewasa. Akhlakul karimah yang ketiga adalah menebar salam, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dengan menebar salam, maka anak-anak diajarkan berkasih sayang kepada sesamanya. Afsus salam wa ta'amul ib'am wa silul arham. Maka dengan menebar salam akan banyak keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan kasih sayang kepada sama manusia. Kemudian akhlakul karimah yang keempat adalah memisahkan anak-anak perempuan dan anak lelaki dari tempat tinggalnya. Maka Rasulullah SAW pernah berkata, ketika anak-anak sudah berusia 10 tahun, maka dipisahlah tempat tidur mereka satu sama lain. Kemudian akhlak selanjutnya adalah memberi pengarahan bahwa bergaul tentu harus memilih teman-teman yang baik. Bergaul dengan teman yang baik paling tidak tentu akan menularkan sifat dan sikap yang baik kepada anak-anak kita. Namun sebaliknya, bergaul dengan pergaulan yang buruk, dengan teman-teman yang buruk tentu juga akan mempengaruhi daripada akhlak anak-anak kita. Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwa ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka paling tidak kita akan tertular dengan wanginya minyak wangi tersebut. Namun ketika kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan terkena percikan api, atau paling tidak kita akan terkena asap daripada percikan api las tersebut. Maka berilah pengertian dan pengarahan, bergaulah dengan teman-teman yang baik. Kemudian pembiasaan akhlak selanjutnya adalah menghormati tamu. Ketika kita sedang menerima tamu di rumah kita, maka kita ajarkan pada anak kita untuk juga ikut menghormati tamu dengan mengucapkan salam, kemudian salim, dan tidak mengganggu pada saat kita berbicara dengan tamu kita tersebut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamu. Kemudian pembiasaan akhlakul karimah selanjutnya adalah menghormati tetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah mensinyalir bahwa tetangga dapat mewarisi harta, paling tidak seperti itu. La yu'min, la yu'min, la yu'min, la ya'man bi jar. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman apabila tetangganya masih tidak aman dari kehidupannya. Kemudian pembiasaan akhlak terpuji selanjutnya adalah diam saat terdengar suara azan. Hal ini terkadang luput daripada pemantauan kita. Kadang-kadang orang tua sendiri pun pada saat azan tidak mendengarkan azan, bahkan ngobrol sama